low while I pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Sejarah Danau Ranukumbolo. Ranukumbolo terletak pada ketinggian 2.390 meter di atas permukaan laut antara Ranupani dan Gunung Semeru. Secara historis geologis, Ranukumbolo terbentuk dari masif kawah G, jambangan yang telah memadat sehingga air yang tertampung secara otomatis tidak mengalir ke bawah secara gravitasi. Ranukumbolo hingga saat ini merupakan potensi objek wisata yang menarik. Daya tariknya antara lain bahwa pada lapangan yang relatif tinggi dari permukaan laut terdapat danau atau telaga dengan airnya yang jernih, sehingga banyak menarik wisatawan untuk mengunjungi tempat ini. Bagi para pendaki, Ranukumbolo merupakan tempat pemberhentian atau tempat istirahat sambil mempersiapkan perjalanan berikutnya. Kemudian kita membahas mengenai deskripsi Danau Ranukumbolo. Siapa sih yang tidak mengenal Ranukumbolo? Ranukumbolo adalah sebuah danau yang terletak di dalam Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur, Indonesia. Danau ini merupakan bagian dari bukit termuda yang berasal dari Ranupani menuju ke puncak Gunung Semeru. Danau ini memiliki jenis air vulkanik yang aliran utamanya hanyalah presipitasi. Untuk area permukaan pada Danau Ranukumbolo yaitu sekitar 15 hektar dengan ketinggian permukaan mencapai 2.400 meter. Sangat tinggi, bukan? Danau ini memiliki kedalaman mencapai 28 meter. Kemudian danau ini terdapat di Gunung Semeru yang merupakan salah satu surga tujuan bagi para pendaki. Dengan ketinggian 3.676 meter dari permukaan laut, Gunung Semeru merupakan puncak dari Pulau Jawa dan merupakan salah satu destinasi favorit bagi para pendaki. Selain karena ketinggiannya, juga karena keindahan yang dimiliki oleh gunung tersebut. Salah satu tujuan utama dan pos pemberhentian yang menjadi surga pada jalur pendakian ke puncak Gunung Meru adalah Ranukumbolo. Danau yang terletak di jalur pendakian ini merupakan danau air tawar tertinggi yang ada di Jawa Timur dengan ketinggian 2.390 meter di atas permukaan laut. Untuk kondisi geomorfologi dari Danau Ranukumbolo itu sendiri yaitu terbentuk masif kawah di jambangan yang telah memadat sehingga air yang tertampung secara otomatis tidak mengalir ke bawah secara gravitasi. Kemudian secara fisiografis, danau ini terletak pada 0,8 derajat 0,65 lintang selatan dan 112 derajat 55 lintang timur dengan ketinggian 2.400 meter di atas permukaan laut. Dari namanya sendiri, Ranu memiliki arti sebagai danau dan Kumbolo memiliki arti pengembara, sehingga tempat ini dapat diartikan sebagai danau para pengembara. Bahkan danau ini sudah dikenal sejak ratusan tahun yang lalu, terbukti dengan adanya sebuah prasasti di wilayah sekitar Ranukumbolo. Prasasti danau ini yaitu sebuah batuan desit di pendakian Gunung Semeru. Prasasti ini bertuliskan sebuah kalimat berbahasa Jawa kuno bertarik 1447 Masehi. Namun, di balik keindahan Danau Ranukumbolo tersimpan bahaya mengancam. Kerusakan lingkungan yang terjadi di danau ini berpotensi dapat mengganggu kehidupan sekitar 2.000 warga yang mendiami kawasan tersebut. Laju sedimentasi yang sangat cepat membuat kawasan danau ini terus menyusut.
Dari luas semula 1 hektar lebih, ini diperkirakan tinggal 0,75 hektar. Kalau dibiarkan sih, bukan tidak mungkin. Danau yang terletak di Desa Ranupani, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur ini bisa-bisa akan hilang. Padahal keberadaan danau ini sangat vital bagi masyarakat suku Tengger yang mendiami kawasan itu. Dari isu yang berkembang pada masyarakat mengenai Danau Ranu Kumbolo, terdapat larangan serta manfaat yang terdapat pada danau tersebut. Di antaranya sebagai berikut. A. Larangan pada Danau Ranu Kumbolo. Yang pertama, tidak diperbolehkan berenang di danau karena suhu danau tidak menentu dan kedalaman danau mencapai 28 meter dan bisa berakibat fatal. Yang kedua, batas mendirikan tenda adalah 15 meter dari tepi danau. Yang ketiga, dilarang memberi makan ikan, apalagi buang sampah ke danau. Kemudian, manfaat pada Danau Ranu Kumbolo, yaitu Ranu Kumbolo seringkali menjadikan tempat transit bagi para pendaki Gunung Semeru. Serta Ranu Kumbolo menjadi salah satu sumber air bersih dengan debit air yang melimpah bagi para pendaki Gunung Semeru. Dan danau ini juga menjadi salah satu titik berkumpulnya para pendaki Gunung Semeru untuk bermalam atau berkemah. Kemudian yang terakhir, Ranu Kumbolo hingga saat ini merupakan potensi objek wisata yang menarik. Misteri dan mitos Danau Ranu Kumbolo. Selain cerita tentang asal-usul kemunculannya, Ranu Kumbolo juga menyimpan kisah misteri yang membuatnya sedikit terkesan angker. Misteri ini terkait dengan keberadaan ikan-ikan mas yang hidup di danau ini. Konon, saat tiba bulan purnama, di pinggir danau kerap muncul penunggu Ranu Kumbolo dalam wujud wanita cantik berkebaya kuning. Dan bukan isapan jempol semata, namun sudah banyak wisatawan yang mengaku pernah melihat langsung penampakan wanita gaib tersebut ketika bermalam di pinggir danau. Memang tidak semua orang bisa melihat kemunculan sang wanita misterius yang menjadi misteri Ranu Kumbolo ini. Namun, misterinya sudah menjadi buah bibir sehingga siapapun yang datang ke danau ini tidak diizinkan untuk mandi, apalagi memancing karena ikan-ikan mas yang ada di danau dipercaya sebagai pelayan sang wanita penunggu Ranu Kumbolo. Kemudian danau ini memiliki mitos tentang airnya yang dipercayai sebagai air suci, juga menjadi bumbu penyedap perjalanan liburan para wisatawan. Karena dianggap air suci, maka para wisatawan pun dilarang untuk mandi, apalagi buang hajat di danau ini. Untuk keperluan tersebut, wisatawan harus mencari tempat tersembunyi di sekitar lokasi dan menggali lubang sendiri sebagai tempat buang hajat. Lalu, mitos Ranu Kumbolo yang lain adalah mitos tentang sebuah jembatan yang dinamai Tanjakan Cinta. Tanjakan ini menghubungkan antara puncak bukit dengan lokasi danau. Mitosnya, siapapun yang saat melewati tanjakan tetap konsen dan menjaga pasangannya, maka hubungan mereka akan langgeng selamanya. Namun, jika sebaliknya, maka hubungan asmara mereka akan kandas, bahkan bisa saja berujung pada kejadian mengenaskan seperti yang dialami oleh sepasang kekasih yang dulu pernah datang ke danau ini.